Bagian 1. Pertarungan di dalam diri Prabowo. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Di ruang sunyi menjelang fajar, Prabowo duduk menatap peta besar Indonesia yang tergantung di dinding ruang kerjanya. Pulau demi pulau terbentang, bagai tubuh besar yang letih, retak di dalam, namun masih berdiri karena doa rakyatnya. 10 tahun terakhir, negeri ini telah berubah, tapi tidak semuanya menuju arah baik. Di balik pembangunan yang megah, ia melihat ketimpangan, korupsi yang membusuk dalam senyum pejabat, dan rakyat yang makin terpinggirkan di balik slogan-slogan manis. Hatinya gelisah, namun di sisi lain ada sosok yang selama ini ia hormati, Joko Widodo. Dulu bersama Jokowi, ia duduk di kabinet saat ia masih menjadi anggota kabinet Jokowi, berjabat tangan di hadapan rakyat, menahan perbedaan demi stabilitas negeri. Tapi semakin lama batinnya berteriak, apakah aku ikut menjaga negeri ini? Atau ikut menjaga kebobrokan yang tumbuh di dalamnya? Setiap malam, ia bergulat dengan pernyataan itu. Ia tahu, jika ia memilih membenahi bangsa dengan tegas, maka bayang-bayang persahabatan akan retak. Tetapi, bila ia terus diam, nuraninya sendiri akan mengutuk dirinya. Ia ingat masa mudanya, seorang prajurit yang bersumpah setia kepada merah putih, bukan kepada manusia. Ia teringat pesan ayahnya, negara ini tidak butuh penguasa, tapi pemimpin yang berani menanggung akibat dari kebenaran. Lalu, dalam keheningan malam itu, Prabowo memejamkan mata. Ia tahu, waktu untuk memilih telah tiba. Di antara menjaga kenyamanan politik atau menegakkan martabat bangsa. Ia sadar, jalan yang dipilihnya tidak akan mudah. Ia mungkin kehilangan sahabat, bahkan kehilangan dukungan. Tapi, bagi seorang yang pernah hidup di medan perang, kehilangan bukan hal baru. Yang baru hanyalah kesempatan untuk menebus sejarah. Pagi pun datang. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang mulai renta, namun matanya kini lebih hidup dari sebelumnya. Sudah cukup, bisiknya pada bayangan sendiri. Negeri ini harus kembali kepada akal sehat dan nurani. Ia tahu, pertarungan yang akan dihadapinya bukan lagi di medan perang, melainkan di dalam jiwanya sendiri. Perang antara kesetiaan dan kebenaran. Dan dalam perang seperti itu, pemenangnya bukan yang paling kuat, tapi yang paling jujur pada hati nuraninya. Bagian 2. Ketika nurani menjadi kompas. Pagi itu udara di Hambalang terasa lebih dingin dari biasanya. Angin gunung membawa aroma tanah basah dan embun, tanda kehidupan baru. Di beranda rumahnya, Prabowo berdiri tegak. Ia tahu, hari itu bukan hari biasa. Ini adalah awal dari perhitungan yang sesungguhnya, perhitungan terhadap dirinya sendiri. Ia telah memilih jalan sunyi, menata kembali bangsa yang porak-poranda oleh keserakahan, kepura-puraan, dan ketakutan. Bukan jalan mudah, karena banyak yang akan berbisik, jangan gigit tangan yang dulu merangkulmu. Tapi, bagi Prabowo, kesetiaan sejati bukan kepada orang, melainkan kepada tanah air dan rakyatnya. Langkah pertamanya dimulai dari hal yang paling sederhana,
mendengarkan. Ia temui para petani, guru, nelayan, dan buruh. Ia duduk bersama mereka, tanpa podium, tanpa kamera, hanya telinga dan hati. Dari sanalah ia mendengar sesuatu yang selama ini terkubur di dalam statistik. Jeritan kerikil rakyat kecil yang dipoles menjadi angka kemajuan. Pak, kami sudah lama diam, karena kalau bicara, kami kehilangan kerja, ucap seorang guru honorer di pelosok Jawa Timur. Prabowo menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Sekarang giliran saya yang tidak akan diam saja. Di ibu kota, suara-suara mulai berbisik. Apakah ia akan melawan sistem yang telah membesarkannya? Apakah ia akan menyingkirkan bayang-bayang Jokowi? Tapi Prabowo tidak mencari musuh, ia mencari keseimbangan. Ia tahu bangsa ini tidak butuh dendam baru, hanya kejujuran baru. Dalam rapat kabinet pertamanya setelah kesadaran itu, ia berbicara dengan nada tegas tapi tenang. Kita tidak akan membangun lagi untuk kebanggaan elit. Kita akan membangun untuk martabat rakyat. Siapapun yang tidak siap dengan kesederhanaan, silahkan menyingkir. Sebagian menunduk, sebagian menatapnya dengan cemas. Tapi Prabowo tidak peduli. Ia sudah terlalu lama hidup di antara topeng-topeng kekuasaan. Kini, ia hanya ingin menjadi manusia, bukan tokoh, bukan simbol, tapi manusia yang berbuat benar. Di malam-malam berikutnya, ia sering termenung. Kadang muncul rasa rindu pada masa persahabatan lamanya dengan Jokowi. Tawa di sela pertemuan, kehangatan politik yang dulu tampak tulus. Tapi, hati kecilnya berbisik. Persahabatan sejati tidak menuntut kebisuan atas kesalahan. Dan dari titik itulah, Prabowo mengerti bahwa mencintai bangsa ini berarti berani menegur, meski terhadap seorang yang pernah disebut sahabat. Bagian 3. Api yang menyala di tengah kegelapan. Hari-hari pertama perubahan itu berjalan pelan, namun pasti. Di istana, aroma kekuasaan mulai berubah. Tidak ada lagi harum parfum impor, tapi bau kopi hitam dan kertas kerja yang menumpuk di meja rapat. Prabowo menghapus kemewahan yang tak perlu. Ia tak mau lagi istana menjadi menara gading terpisah dari derita rakyatnya sendiri. Negara ini tidak akan diselamatkan oleh slogan, ujarnya. Ia hanya bisa diselamatkan oleh kejujuran dan kerja keras. Ia bentuk Dewan Etika Pemerintahan, bukan berisi politisi, tapi para guru, ulama, dan purnawirawan. Mereka bukan pembuat kebijakan, tapi penjaga moral untuk mengingatkan bila kekuasaan mulai tergelincir. Banyak yang mencibir. Langkah simbolik saja. Tapi Prabowo tahu, simbol yang lahir dari hati bisa mengubah budaya lebih kuat dari undang-undang manapun. Ia turun langsung ke kementerian, ke proyek-proyek besar yang dulu jadi ladang bancakan. Ia tak datang dengan marah, tapi membawa kaca besar agar semua orang bisa melihat wajahnya sendiri. Korupsi tak lagi hanya dihukum dengan penjara, tapi juga dengan rasa malu. Ia perintahkan agar setiap pejabat menandatangani deklarasi integritas dibacakan di depan keluarganya sendiri. Karena bagi Prabowo, kejujuran harus lahir dari rumah, bukan dari rasa takut pada hukum. Perlahan, rakyat mulai percaya. Di pasar-pasar nama Prabowo disebut bukan lagi dengan nada sinis, tapi dengan harapan. Dia keras, tapi hatinya buat negeri. Dia tak banyak senyum, tapi kerjanya nyata. Namun, jalan sunyi tak selalu tenang. Banyak yang merasa terancam. Para pemain lama, para pemburu rente, para dalang di balik layar yang hidup dari kebusukan sistem, mulai bergerak. Mereka menebar fitnah, memecah belah, membangkitkan bayang-bayang masa lalu. Tapi Prabowo sudah siap. Ia tahu, setiap revolusi moral akan selalu dilawan oleh mereka yang nyaman dalam gelap. Maka ia hanya tersenyum tipis dan berkata,
Kalau niat kita benar, waktu akan menjadi sekutu. Biarkan sejarah yang menjawab. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, dia menulis sepucuk catatan di buku kecilnya. Aku pernah kalah di medan politik, bahkan berkali-kali. Tapi, aku tak akan boleh kalah dari diriku sendiri. Jika suatu hari rakyat menilaimu keras, biarlah. Karena cinta tanah air memang tidak lembut. Tapi, jangan biarkan kekuasaan mencuri nurani. Karena tanpa nurani, Indonesia bukan lagi Indonesia. Ia menutup buku itu, menatap keluar jendela. Langit gelap, tapi di ufuk timur ada secercah cahaya. Mungkin itu hanya fajar biasa. Atau mungkin juga itu pertanda bahwa bangsa ini mulai menemukan kembali arah kompasnya.